Yang penting majelis taklimnya alladzi yudhkaru fihi al-halal wal haram. Cari majelis taklim yang dimana di situ disebutkan halal dan haram, sah tidak sah, yang mempelajari, yang mendalami tentang daripada agama Islam. Itu yang terpenting. Kalau ada konser jangan hadir. Sholawatan, kalau ada sholawatan sama majelis taklim tentang fikih, hadiri yang fikih. Ini arkanul iman sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Mengatakan bahwasannya daripada rukun-rukunnya iman itu ada 4. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin al-faizin al-maqbulin في هذا الشهر العظيم. وقد مضى علينا شهر رمضان. Sudah lewat syahrul Ramadan sudah bulan Ramadan lewat. Insyaallah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari bulan Ramadan insyaallah tambah semangat ibadahnya, ketakwaannya nambah, hadir majelis taklim nambah. Tidak usah hadir ini tok, yang lain tidak dihadirin, tidak. Semua ada majelis taklim dihadiri ya. Sikat semuanya ya. Yang penting majelis taklimnya alladzi yudhkaru fihi al-halal wal haram. Cari majelis taklim yang dimana di situ disebutkan halal dan haram, sah tidak sah, yang mempelajari, yang mendalami tentang daripada agama Islam. Itu yang terpenting. Kalau ada konser jangan hadir. Sholawatan, kalau ada sholawatan sama majelis taklim tentang fikih, hadiri yang fikih. Ini yang paling penting. Fikih. Ini ustaznya dari Hadramut ini senang fikih ya. Berarti fikih terus, bukan seperti itu. Memang yang dikedepankan adalah fikih. Kata sebagian para ulama, kullu syai'in lahu asas. Setiap sesuatu itu punya asas. Wa asasu hadzal din at-tafaqquh. Dan asas pondasi daripada ini agama, ini ajaran adalah memperdalam daripada ilmu fikih. Karena sebab rukun Islam itu yang disebutkan di kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, pertama kali disebutkan arkanul Islami khamsatun. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah jelas. Kunci orang mau masuk Islam, kunci miftahul jannah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Itu sudah jelas. Yang kedua iqamus shalah, mendirikan salat. Kapan orang dikatakan mendirikan salat? Bagaimana cara kita tahu bahwasannya salat kita sah? Bagaimana cara kita tahu salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita tahu bahwasannya kewajiban sholat ini sungguh telah kita lakukan? Bagaimana caranya? Bukan tidur bangun alim, tidak ada. Terus uzlah berdiam diri, baca wirid, terus tiba-tiba keluar alim, tidak ada. Tidak ada orang seperti itu, tidak ada. Pasti awalnya dulu bersusah payah, belajar, keringat belajar, terus belajar, mendalami daripada ilmu fikih. Kita tahu ceritanya Imam Syafi'i, kita tahu ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita tahu ceritanya fulan. Ini punya mukjizat, ini punya karomah, ini punya gini. Kita tahu di akhir hayatnya beliau. Coba pelajari bagaimana awal beliau belajar ilmu. Coba pelajari, buka kitab-kitab mereka, pelajari sejarah mereka tentang pertama kali bagaimana mereka menuntut ilmu. Bagaimana? Sebagian dari para ulama ini berdiri berjam-jam di depan rumah ustadznya, dari bukain pintu.
dilempar air kotor, tetap berdiam diri. Nanti udah dapat ilmunya, udah dapat, baru ada namanya karomah, baru ada namanya ini dan itu. Nah, yang paling penting dasarnya dulu, sebabnya kenapa kok bisa jadi alim, kenapa kok bisa jadi ulama top hebat dan lain sebagainya. Ya, kayak orang naik tangga, tidak bisa langsung paling tinggi, tidak bisa. Ada anak tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai yang paling atas masuk ke tingkat kedua, masuk lantai 2. Ada berapa lantai? Ya tergantung kemauan kita, mau lantai berapa. Tergantung semangatnya kita. Ada orang yang kepingin di bawah terus, tidak mau naik. Wa iqamus shalah wa itauz zakah. Banyak orang nggak tahu tentang daripada zakat. Wajib mengetahui, wajib. Kata Nabi di hadis yang ketiga, mungkin sudah dibaca, bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam ini didirikan di atas 5 pondasi. Salah satunya itauz zakah, membayar zakat. Zakat ini wajib. Bagaimana cara mengeluarkannya? Cara tahunya wajib zakat, cara ini dan itu dengan mempelajari daripada ilmu fikih. Puasa Ramadan. Kemarin puasa Ramadan. Sebagian banyak orang yang tahunya puasa Ramadan ini, pokoknya nek wis adzan subuh ya ojo mangan, ojo ngombe. Sampai kapan? Sampai maghrib. Wis iku tok. Kadang-kadang sebagian orang punya keyakinan kalau masih adzan masih boleh makan. Sampai selesai adzannya baru tidak boleh makan. Ini kan salah. Keyakinan yang sangat-sangat fatal. Dan perlu diketahui, adzan itu harus sudah masuk waktu fajar. Jadi kalau ada orang makan ketika adzan dia berhenti, batal puasanya. Sebab adzan itu sudah masuk waktu. Ini yang perlu diketahui. Oh, ini belum adzan, ampar sih. Belum adzan ini. Begitu siapa muadzinnya naik, nyalain mikrofon, duk, wis mari ki adzan. Bisa seperti itu. Wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan haji ke Baitullah, akan tetapi hanya bagi orang-orang yang mampu. Kita lihat keringanan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya. Bagaimana cara tahu semua ini? Kapan wajib bagi orang muslim mukmin? Kapan wajibnya? Ya dengan mempelajari ilmu fikih kita bisa tahu. Begitupun juga ilmu fikih, ada pelajaran dasar. SD lah, ada TK. Habis itu apa? SD, SMP, SMA, kuliah. Ilmu fikih juga ada seperti itu. Risalah, Safinah, terus naik sampai kitab tertinggi. Sampai kitab tertinggi. Al-ilmu minal ma'di ilal lahd. Ilmu itu dari mulai ditimang sampai ke lahad tak bakal selesai. Tidak ada orang ceritanya, Mariana ini ilmu kabeh tak wajib, kabeh ilmu tak wajib. Terus tidak belajar entek, ilmu entek tak teguh kabeh. Nah, ilmu terus tidak bakal habis ilmu itu. Cuma kitanya aja yang dangkal pikirannya atau malas dan lain sebagainya. Kemudian di risalah, setelah menyebutkan daripada arkanul Islam, beliau menyebutkan arkanul iman. Arkanul iman sittatu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Mengatakan bahwasannya daripada rukun-rukunnya iman itu ada 4. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab banyak orang ini dia di lisannya saja dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Cuma di hatinya masih terjadi bimbang dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Masih bimbang di hatinya bahwasanya apakah Nabi Muhammad diutus. Masih bimbang di hatinya apakah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua ini, masih bimbang. Berarti dia belum sampai derajat iman.
Antu'mina billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman. Bagaimana cara kita tahu iman kita benar kepada Allah Subhanahu wa taala? Bimutalaat kutub, dengan baca Quran, lihat kitab-kitab orang-orang terdahulu. Semakin banyak baca kitabnya, semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antu'mina billahi wa malaikatihi, percaya juga sama malaikat Allah. Ada malaikat, ada, dan jumlah malaikat itu tidak terhitung adadnya. Dan yang wajib diketahui ada 10. Ya, hafal insyaallah semuanya ya. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, dan beserta tugas-tugas yang Allah tugaskan kepada mereka. Billahi wa malaikatihi wa kutubihi, beriman juga kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa kitab yang Allah turunkan? Ada 104 kitab. 104 kitab. Mungkin yang terkenal sampai sekarang kitab 4 itu ya. Apa? Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Ini wajib kita beriman. Bahwasanya ini semua adalah kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipungkiri. Tidak percaya sama ayat Quran, wal iyad billahi min dzalik, bisa-bisa kufur murtad kalau tidak percaya sama Al-Quran. Untuk minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, beriman juga kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, jumlah rasul dan para anbiya itu yang mu'tamad tidak terhitung jumlahnya. Supaya apa? Supaya kita beriman dengan semua para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung, oh jumlah para nabi ternyata ada 200.000 sekian-sekian, ya berarti kita cuma beriman kepada 200 nabi ini. Kalau misalnya ada nabi di atas itu, seakan-akan lisanul halnya kita tidak beriman kepada mereka, seakan-akan seperti itu. Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir, percaya dengan adanya hari akhir. Kenapa dinamakan hari akhir? Limadha? Lianna la yawma ba'dahu. Itu hari paling terakhir, setelahnya tidak ada hari lagi. Setelahnya tidak ada hari lagi. Wajib beriman kepada adanya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sangat-sangat banyak menyebutkan tentang adanya hari akhir, atau yang dinamakan dengan yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah, hari akhir, yaumuddin, itu semuanya sama. Maliki yaumiddin, raja di hari ad-din, itu bukan agama, di hari pembalasan atau hari kiamat. Wabil qadari khairihi, ini yang paling penting. Banyak. Kalau beriman kepada Allah gampang. Rasul, kitab Allah gampang. Yaumil akhir banyak. Cuma banyak di antara kita yang tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan lewat lisan. Dia tidak bilang saya tidak beriman, tidak bilang seperti itu. Tapi fi'ilnya dia, perilaku dia itu menunjukkan bahwasanya dia tidak beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling gampang, ketika sama Allah Subhanahu wa taala diambil salah satu kerabat kita, ya, diambil nyawanya, nangis, marah-marah. Kenapa kok harus dia yang meninggal? Kenapa bukan saya dulu ya Allah? Siap takut mati. Siap takut. Gak gampang mati kita. Kenapa? Nangis sampai disobek bajunya, marah, banting-banting, haram hukumnya. Tak boleh. Haram hukumnya. Tak terima sama takdir Allah. Sama juga orang hasud, sama. Ini dapat kenikmatan, ya Allah kok bukan saya, kenapa? Ini dapat mobil kok bukan saya yang dapat. Saya lebih berhak daripada dia dapat mobil. Saya lebih ini, saya lebih itu. Sudah takdir Allah. Kalau kita hasud sama orang ini berarti seakan-akan kita tidak terima sama takdir Allah. Kalau ada orang dapat kenikmatan, bilang alhamdulillah, syukurullah. Itu paling enak.
Ya, orang hasud itu tidak bakal menemukan kenikmatan dalam hidupnya, tidak bakal. Terus hati ini merengkel terus, tidak bisa dulu enak. Terus itu dalam hasud. Ini arkanul iman sama arkanul Islam. Arkanul Islam ada 5, arkanul iman ada 6. Ya. Kemudian sahibul risalah banyak di situ. Jadi kitab risalah jamiah ini dibagi 3 sama musannifnya. Yang mengarang adalah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau adalah salah satu murid yang paling dicintai oleh Al-Qutb Al-Arif Billah, siapa? Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Dan beliau adalah salah satu guru yang paling dicintai oleh Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu beliau lahir di kota Tarim. Cuma ketika besar beliau pindah di kota namanya Al-Hawi. Tapi kalau sekarang Al-Hawi itu sudah masuk ke Tarim. Dulu enggak, Al-Hawi kota sendiri, Tarim kota sendiri. Itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sangat cinta sama Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, salah satu murid favorit. Banyak dapat ranking lah ibaratnya, banyak dapat hadiah, banyak dapat pujian dari Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengarang kitab namanya Risalah Jamiah. Beliau bagi kitabnya menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang tauhid, yang kedua tentang fikih, yang ketiga tentang tasawuf. Dibagi kitab. Bahkan beliau di muqaddimatul kitabnya, beliau mengatakan, barang siapa yang mengerjakan apa-apa yang ada di dalam kitab ini, narju minallah an yakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan. Aku, sahabat Al-Habib Ahmad bin Zain, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang yang mengamalkan tadi supaya menjadi orang yang ahli ilm zahir dan batin. Ini doa langsung dari Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Syuf barakahnya orang yang belajar ilmu, barakahnya orang yang belajar agama sampai sekarang. Kitabnya masih dibaca. Sampai sekarang namanya masih ada di ujung lisan. Masih sering disebut. Coba penyanyi 200 tahun lalu siapa ada anak? Siapa artis 200 tahun lalu ada. Al-Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Sampai sekarang namanya dikenal. Sampai sekarang mazhabnya dipakai. Sampai sekarang pelajarannya masih ada. Itu barokahnya orang yang belajar ilmu agama. Untuk awal pembukaan kita berisalah, kita baca sampai sini aja. Nanti insyaallah pertemuan selanjutnya baru kita masuk ke fikihnya. Langsung fikih apa tauhid saja? Tauhid saja. Tauhid dulu tidak tauhid. Tidak masalah. Untuk pertemuan selanjutnya kita baca tauhid dulu, fikih dan tasawuf. Apa? Tauhidnya tadi. Itu penting kita perlukan maaf. Ya. Insyaallah untuk pertemuan selanjutnya dibaca tauhidnya. Ini kitab paling bagus ini. Kitab risalah ini bagus kitabnya. Orang itu tidak bisa belajar langsung SMP, tidak bisa. Langsung SMA tidak bisa. Beliau Ahmad bin Zain Al-Habsyi duduk di suatu waktu, beliau ambil kitab-kitab fikih, beliau ambil kitab tauhid, tasawuf, dikumpulkan menjadi kitab yang sangat tipis, yang sangat simpel. Talkhis ibaratnya. Rangkuman yang sangat sederhana dan yang penting-penting poin-poinnya ada di dalam semua. Jadi kita berisalah jamiah. Berisalah jamiah. Cuma berapa lembar toh? Kalau beli harganya 5.000. 5.000. Kok murah kok kitabnya. Yang mungkin ada yang mau beli dan dibawa kitabnya itu ahsan, lebih bagus ya. Jadi bisa disimak sekalian ya. Enak, murah kok kitabnya. Enggak mahal. Anak enggak jualan. Ada di Sasak. Jadi anak promosi. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan lagi ke pertemuan selanjutnya.